Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat dan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama untuk sama-sama mendengarkan pemaparan dari Ibu Putri. Salam salawat senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh sahabat keluarganya, dan mudah-mudahan kita istiqomah dengan iman Islam kita dan mendapatkan syafaat di akhir nanti. Yang saya hormati Pak Asyaf KPU selaku Wakil Gubernur Islam Sobi Jakarta, seluruh bapak dan ibu guru kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terima kasih banyak atas kehadirannya bapak dan ibu guru. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul untuk kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan wawasan baru mengenai budaya positif. Sekedar informasi Bapak dan Ibu, alhamdulillah Ibu Eka Putri telah masuk sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, dan ini merupakan salah satu perjalanan dari calon guru penggerak untuk bisa berbagi apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dilatih kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu Putri peroleh di-share ke kita, jadi kita sama-sama bergerak maju untuk kepentingan SD Al-Azhar Sukabumi Jakarta. Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita memulai kegiatan kita pada siang hari dengan berdahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kurang lebih untuk waktu berjalan nanti Ibu Putri akan memaparkan beberapa hal. Sekiranya ada yang mau bertanya, sharing informasi, akan lebih baik agar kegiatan ini jadi lebih hidup, jadi kita bisa lebih berdiskusi satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja awal dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mari sama-sama kita persilakan kepada Ibu Putri untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Kepada Ibu Putri dipersilakan. Baik, terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini cuma sharing aja. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, karena pasti Bapak Ibu sudah lebih banyak pengalaman daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul yang tadi disampaikan Bu Evi, ini salah satu perjalanan saya. Mungkin masih baru 40% dari pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah ternyata saya harus memaparkan sharing tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di SD Al-Azhar Sukabumi. Ya, yang pertama ada dari kontrol dari Dr. William Biasa menyampaikan beberapa hal. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita berpikir kalau murid takut sama kita, artinya murid mau melakukan apa yang kita suruh. Padahal sebenarnya murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol sama guru. Jadi kalau kita berpikir murid kita ini patuh ya sama kita, itu salah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak juga ya, ada beberapa penguatan positif justru tidak ada manfaatnya. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena kalau misalkan murid kita melakukan kesalahan, karena kita suka menyalahkan dia, itu kita berpikir bahwa itu bisa menguatkan karakternya, padahal ternyata salah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga salah. Apalagi kadang kita sebagai seorang guru, kita suka memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada penegakan teori kontrol. Stephen R. Covey dari Principles Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita
Ini jelas ya tulisannya. Kalau stimulus respon berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tapi kalau teori kontrol berpikir realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, kalau stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba menuntut orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrol kita berusaha memahami, pandangan orang itu beda ya dengan kita, juga sebaliknya. Nah, selama ini mungkin kita masih menggunakan paradigma stimulus respon. Nah, nantinya mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi teori kontrol. Selanjutnya makna disiplin. Dari Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, karena kalau tidak cakap, maksudnya kita tidak keras dengan diri kita, wajibkan kuasa lain mensimpulkan diri kita. Nah, peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, karena disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Mungkin dalam konteks ini, kalau murid kita nggak disiplin, ya mau nggak mau gurunya yang harus mendisiplinkan murid. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau misalkan kita untuk disiplin aja kayaknya susah banget, harus diperintah sama orang lain atau sama atasan kita atau sama siapapun, berarti diri kita belum merdeka. Nah, ini menurut Dian Dosen tadi dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari disiplin atau murid ataupun pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa sih mereka mengikuti suatu aturan atau suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi dia itu timbul dari dalam, motivasi intrinsik, bukan eksklusif. Nah, disiplin diri membuat seseorang tahu kondisinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai dan universal. Nah, nilai-nilai pendidikan universal mungkin kalau kita menyebutnya pendidikan Indonesia itu profil pelajar Pancasila. Tapi kalau misalkan di negara-negara lain banyak istilah-istilah dari nilai pendidikan. Ini maksudnya adalah nilai yang kita sepakati bersama terlepas dari ras, agama, suku, bangsa dan lain-lain. Nah, nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, karena nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kalau misalkan di Indonesia, pendidikan kita mengenal profil pelajar Pancasila, ya kita tahu semua ya, namanya pelajar. Berikut ada 3 motivasi perilaku manusia. Maksudnya motivasi perilaku manusia, biasanya kita kan kalau berperilaku pasti ada tujuannya nih. Nah, Dian Dosen menyatakan dalam bukunya ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu. Pertama, ini yang paling rendah banget Bapak Ibu, mudah-mudahan kita terhindar dari yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita misalkan nggak mau telat datang ke sekolah karena mungkin takut diomelin atasan atau lain-lain. Nah, kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, mungkin kita melakukan sesuatu agar dipuji dari orang lain atau mungkin agar dapat hadiah. Nah, yang ketiga, untuk menjadi
kalau hukuman konsekuensi kita udah sering bilang istilah tersebut, tapi kalau restitusi, jujur saya sendiri juga asing benar-benar. Restitusi itu ternyata adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Biasanya mungkin selama ini kita di sekolah mungkin baru menjalankan hukuman dan konsekuensi, tapi ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu restitusi. Jadinya ketika anak berbuat salah, seharusnya kita bukan menghukum dia, tapi membentuk karakter dia menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, ini ada tabel hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin tadi masih belum terbayang restitusi itu seperti apa. Di sini hukuman masuk ke dalam tabel identifikasi gagal. Lalu konsekuensi dan restitusi masuk ke dalam disiplin atau identitas sukses. Nah, hukuman misalkan kasus pertama, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, konsekuensinya murid atau anak belajar taat aturan. Tapi kalau restitusi, kalau kita melakukan restitusi, murid itu akan belajar memecahkan masalah. Terus yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi dia membayangkan kesalahannya. Itu kalau kita memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Nah, konsekuensi juga masih boleh dilakukan karena masih termasuk dalam identitas sukses. Kalau restitusi, anak menjadi paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali secara kontrol. Dan selanjutnya mungkin bisa dibaca sendiri. Atau boleh di next? Ya, ini juga masih sama, silakan dibaca. Ini contohnya ya. Kalau misalkan hukuman itu kan negatif. Kalau konsekuensi dia itu netral. Tapi kalau restitusi positif. Hukuman contohnya nih. Biasanya kita kalau ngomong kayak gini kalau kita hukum. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nah, kayak gitu tuh. Kalau netral, biasanya kita akan bilang lakukan apa yang saya katakan. Nah, itu juga sebenarnya nggak boleh ya kita memaksa. Terus kalau positif, kita nanya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu. Jadinya kita meyakini nilai apa yang kamu yakini sehingga kamu melakukan hal tersebut. Misalkan kenapa kamu berlarian di koridor, atau kenapa kamu datang terlambat dan lain-lain. Itu. Nah, judulnya aja dihukum oleh penghargaan. Saya waktu baca pun juga bingung gitu, maksudnya apa ya? Kok dihukum oleh penghargaan gitu. Nah, ini dari Alvin Wan bilang bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukannya atau mereka nggak akan memilih untuk melakukannya. Makanya kita yaudah kasih hadiah aja, kasih reward aja, seperti itu. Nah, beliau juga mengungkapkan baik penghargaan ataupun hukuman, sebenarnya cara kita mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya dia untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Wan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Maksudnya gini, misalkan anak lagi belajar matematika di lingkungan, tadinya dia nggak bisa, terus lama-lama dia bisa. Nah, ketika dia sudah bisa berhitung, itu ada pembelajaran yang sesungguhnya.
sudah berhasil melewati pelajaran itu sendiri, seperti itu. Nah, masih dari Horn mengungkapkan tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan hukum seseorang. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek berhasil, misalkan gini, yang selesai menentukan tugas duluan akan diberi stiker misalkan gitu. Oke, kalau jangka pendek mungkin berhasil, tapi kalau misalkan secara terus-menerus berulang nanti tidak akan efektif. Nah, penghargaan tidak efektif, betul. Terus penghargaan merusak hubungan, bukan hubungan antara guru dengan yang dapat penghargaan, tapi kepada guru dengan murid yang tidak dapat penghargaan. Pasti murid yang lain berpikir, kok dia dapat reward sih, aku enggak, seperti itu. Penghargaan mengurai kedekatan. Nah, ini juga sudah ada risetnya kepada anak-anak. Jadinya justru yang diberi penghargaan malah ada aja nih, entah misalkan kurang teliti mengerjakannya, atau mungkin yang sebelum dikasih penghargaan dia mengulik tugasnya cepat, setelah dikasih penghargaan malah berat, seperti itu. Nah, akhirnya kualitasnya itu juga menurun, kreativitasnya juga jadi terhenti, dan juga bisa mendukung dirinya dia, ya, karena dia pasti akan berpikir kayak kalau dia nggak dapat penghargaan, kok sekarang aku nggak ada penghargaan, kemarin aku dapat, atau mungkin dia jadi nyanyi ke gurunya, aku nggak dapat reward, seperti itu. Nah, seharusnya penghargaan itu atau penghargaan itu ada dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau ada mau melakukan sesuatu, ya itu harus ada di dalam dirinya. Oke, ini masih tentang restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Berikut ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lain. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, berbeda untuk hukumannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang bermasalah kepada kelompoknya. Seperti itu. Oke, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin kayak awal tahun atau awal semester pasti kita membuat aturan kelas, biasanya kayak gitu ya. Aturan di kelas 4A atau di kelas manapun. Nah, kenapa tidak keyakinan kelas saja? Ternyata beda ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas, dampaknya pun akan berbeda. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Makanya diubah namanya ya, dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ya. Jadi ini bisa diterapkan baik guru di kelas ataupun mungkin pimpinan kepada ruang sekolah. Saya juga sudah menerapkan hal ini di kelas saya sendiri. Yang pertama, prosedurnya mempersilakan para sekolah di kelas atau di sekolah bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelasnya. Jadinya kita ada diskusi dulu nih, kira-kira peraturannya mau seperti apa, keyakinannya mau seperti apa.
keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang tadi negatif jadi positif. Contohnya, kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor, bukan malah tidak boleh berlari di koridor. Nah, itu yang kalimat-kalimat seperti itu bisa diganti dengan kalimat positif. Tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah itu, maka semua warga kelas akan tinjau ulang dan menyetujuinya. Mungkin kalau kelas atas bisa nih menyetujuinya dengan cara tanda tangan. Nah, terus yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang sudah dilihat. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dan Choice Theory. Pertama, jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, ini yang berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa bersuara orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna.
Mungkin karena kita bisa menjadi mengontrol diri kita sebagai penghukum, kadang juga kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, kadang sebagai teman dan lain-lain. Cuman kalau bisa kita memposisikan diri kita sebagai, kalau nggak pemantau, sebagai manajer. Penghukum, biasanya orang dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kalau yang teman mungkin ada positif negatifnya. Posisi teman bisa berupa hubungan baik dan terjalin antara guru dan murid. Tapi kalau misalkan keseringan, nantinya murid tersebut bisa juga akan menyepelekan guru. Misalkan murid lagi dihukum atau kena masalah sama guru A, murid itu punya hubungan baik nih dengan guru B. Nah, nanti ketika dia punya masalah dengan guru A, dia kayak minta tolong sama guru B. Bu, tolong bilang ke guru ini dong, saya berkata gini gitu. Jadi kayak apa ya, minta tolong tapi dalam hal yang buruk gitu. Selanjutnya pemantau. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang dalam posisi pemantau. Kalau manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, membersamakan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa
Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu sering sama kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah cerita apa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis Bu saya lupa bawa ke saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar Bu saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah di bawah untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bangunan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika pelanggarannya. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah besoknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya soal. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Belum
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kayak tadi ini contoh yang kisah Naren. Jadi kalau misalkan anak berbuat salah, jangan langsung dijudge gitu dia kesalahannya apa, tapi kita ubah dulu identitasnya dia. Yang kedua, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya adalah semua tindakan manusia itu kan baik buruk dan buruk pasti punya tujuan, pasti ada maksudnya. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori yang tadi stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kayak tadi tuh kalau kemarin berarti keyakinannya menghargai diri sendiri ya, karena dia terlambat. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tiga langkah yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini juga ada videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan energi. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang. Sudah lama nggak bisa? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak kita Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus dikatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bukan dia depan guru lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak fitnah? Ya wajiblah mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gagal lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes Pak ya Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti kan. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berdosa di pahlawan, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentahkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak terlibat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu paksaan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat
Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada nilai beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan dengan menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bapak Ibu, coba kita simak bareng. Hukuman atau konsekuensi. Dicatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Salah. Ternyata konsekuensi. Oke. Lari membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Apa? Jawabannya apa Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Oke, hukuman. Iya, kita alhamdulillah kayak gitu ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama
untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Sekuensi. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Hukuman sama referensi. Apa? Referensi. Karena bersambungan baik dari olahraga itu maksudnya. Membersihkan WC sekolah karena mengatakan pensil kawannya. Hukuman. Betul. Jadi hukuman itu maksudnya nggak nyambung gitu Pak, karena kesalahannya apa, tapi dihukumnya apa gitu. Kayak gitu. Kayak tadi ini kan pelajaran olahraga dia kayak gitu. Intinya yang menyakiti murid sih Pak, yang menyakiti murid, terus nggak bersambungan sama kesalahannya dia itu sifatnya hukuman. Kalau konsekuensi kan pasti sebelumnya udah ada kesepakatan kan antara guru sama murid kayak gitu. Kalau telat di olahraga beli baju satu. Oh serius? Yang bertubuhnya, kalau telat tidak kasihnya. Enak ya berarti. Ternyata ada hukuman yang berat. Adanya adalah olahraga yang berat. Gimana tadi? Kalau tidak gede. Jam lebih 30-an. Oke, itu tadi semangatnya saja Bapak Ibu ya. Biar kita ternyata udah paham apa yang maksud hukuman, konsekuensi dan lain-lain. Oke,